Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Oh, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Wow! Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat dan gembira ya. Tapi sebelum itu Kak Dani mau tanya, adik-adik ada nggak yang kangen temannya di sekolah atau di gereja? Ayo siapa? Oh tenang aja. Tapi ada loh satu sobat kita yang selalu ada buat kita saat pandemi ini. Yuk kita bernyanyi bersama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa bukaan yang akan dipimpin Kak Santi. Ya, mari anak-anak, kita mau berdoa, mau minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan ada bersama kita di saat ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih berikan anak-anak-Mu iman yang percaya bahwa di masa pandemi Tuhan tetap ada buat anak-anak semua di rumah. Tuhan, terima kasih Engkau telah berikan kekuatan, kesehatan, sehingga anak-anak boleh mengikuti ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana perasaannya? Sudah senang dan bahagia kan? Tapi Kak Dani sebelumnya mau tanya nih, apa sih itu bahagia? Bahagia itu artinya gembira dan penuh sukacita. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani sesama dengan penuh sukacita dan gembira. Yuk kita bernyanyi bersama. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam
satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, gimana? Kita sudah puji-puji untuk Tuhan, dan sekarang kita waktunya memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, sekarang adik-adik bisa beri persembahan itu ke rekening atau QR code yang ada di sebelah kanan kakak, atau bisa adik-adik nanti kumpulkan di rumah dan nanti bisa dibawa dan diberikan pada saat keadaan sudah pulih. Sebelum itu kita pujikan syukur bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita pujikan satu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, dan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, disiapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita membuka Alkitab, Kak Erika mau menceritakan seseorang yang sangat berjasa bagi negara kita. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang bernama B.J. Habibie? Ya, Pak Habibie adalah orang yang sangat cerdas, orang yang pintar. Beliau ahli dalam penerbangan dan pembuatan pesawat. Bahkan, ia dahulu pernah menjabat Vice President sekaligus Direktur Teknologi di sebuah perusahaan pesawat di negara Jerman. Beliau adalah satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan tersebut. Karir Pak Habibie begitu cemerlang. Ia pun mendapatkan kedudukan yang terhormat baik secara materi maupun intelektual oleh orang Jerman. Dan ketika pemerintah Indonesia meminta Pak Habibie untuk pulang ke Indonesia, Pak Habibie pun bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, prestise tinggi di Jerman. Hal ini beliau lakukan demi memberi sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Di Alkitab ada seorang juru minum kesayangan raja. Ia juga meninggalkan segala kemapanan yang ia dapatkan untuk kembali ke tanah leluhurnya demi membangun negerinya yang hancur. Orang ini bernama Nehemia. Mari kita sama-sama membuka Alkitab di Nehemia 1 dan Nehemia 2. Apa saja ya yang dilakukan Nehemia untuk bisa membangun kembali negerinya? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Nehemia mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia bekerja sebagai juru minuman terpercaya untuk Raja Artaxerxes yang memerintah atas kerajaan besar dari Media dan Persia. Nehemia adalah seorang Yahudi yang tinggal di Susan. Bertahun-tahun sebelumnya, orang Yahudi telah ditawan oleh orang Babilonia. Ketika Media dan Persia kemudian mengalahkan orang Babilonia, banyak orang Yahudi seperti Nehemia bermukim kembali di kekaisaran baru ini. Beberapa orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Suatu hari, Nehemia dikunjungi oleh Hanani, salah satu saudaranya yang tinggal di Yerusalem. Nehemia bertanya kepada mereka tentang kota dan orang Yahudi yang tinggal di sana. Mereka menjelaskan bahwa tembok yang telah dirobohkan masih berupa puing-puing,
gerbang kota yang telah dibakar belum diganti. Orang-orang Yahudi di kota itu tidak memiliki perlindungan dan hidup dalam kesulitan dan aib besar. Ketika Nehemia mendengar hal-hal ini, dia duduk dan menangis. Selama beberapa hari dia berkabung, berpuasa dan berdoa. Dia mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Dia tahu bahwa Tuhan telah berjanji jika umatnya berbalik kepadanya dan menaatinya, maka Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanahnya. Nehemia meminta kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada raja tentang situasinya. Beberapa waktu kemudian, Nehemia sedang menyajikan anggur kepada raja ketika raja bertanya, "Mengapa kamu terlihat sangat sedih? Semoga raja hidup selamanya." Jawab Nehemia, "Mengapa wajahku tidak terlihat sedih ketika Yerusalem berada dalam reruntuhan dan gerbangnya telah dihancurkan oleh api? Apa yang kamu inginkan?" tanya raja. Raja memberi Nehemia semua yang dia minta, termasuk surat-surat kerajaan tentang perilaku aman dan pengawalan bersenjata. Dia juga diberi izin untuk mengambil kayu dari taman kerajaan untuk membangun gerbang kota baru. Nehemia memulai perjalanan panjang ke Yerusalem. Ketika akhirnya dia tiba, dia beristirahat selama 3 hari dan tidak memberitahu siapapun tentang rencananya untuk membangun kembali tembok kota. Kemudian ditemani oleh beberapa orang lainnya. Dia berangkat pada suatu malam untuk diam-diam memeriksa dinding. Dia mulai dari gerbang lebak dan menuju gerbang sampah. Dindingnya hancur dan gerbangnya terbakar. Segera jalannya diblokir dengan puing-puing dan dia harus memutar di sekitarnya untuk memeriksa sisa tembok yang hancur. Kemudian dia mengadakan pertemuan para pemimpin dan mereka yang dapat melakukan pekerjaan itu. Anda lihat masalah yang kami hadapi dan reruntuhannya. Marilah kita membangun kembali tembok Yerusalem agar kita tidak dipermalukan lagi. Nehemia menjelaskan bagaimana Tuhan menyertainya dan bahwa dia mendapat dukungan dari raja juga. Mereka menjawab, "Mari kita mulai membangun kembali." Pekerjaan segera dimulai. Tetapi ada musuh orang Yahudi yang tidak ingin tembok itu dibangun kembali. Sanbalat, orang Horon, Tobia, pejabat Amon, dan Geshem, orang Arab, mengejek para pekerja. "Apa yang kamu lakukan ini?" Mereka bertanya. "Apakah Anda memberontak terhadap raja?" Nehemia menjawab, "Tuhan akan memberi kita kesuksesan. Kami, para hambanya, akan mulai membangun kembali. Tetapi bagi Anda tidak memiliki bagian di Yerusalem ataupun yang mengeklaimnya." Nehemia memberikan segala daya dan upaya agar negerinya bangkit kembali. Ia begitu peduli pada bangsanya. Dia berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan tidak hanya berdoa, namun ia juga berbuat sesuatu untuk membangun kembali tembok negerinya. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga peduli pada kota kita ataupun juga pada bangsa kita di tengah-tengah pandemi ini? Kita bisa memberikan sumbangsih atau partisipasi bagi kota dan negeri kita.
Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa mulai dengan mendoakan kota Surabaya dan bangsa kita Indonesia. Mendoakan para pemimpin kita, baik wali kota, gubernur, presiden, bahkan ketua RT dan RW sekalipun. Di kondisi pandemi seperti ini, kita juga bisa berpartisipasi, yaitu dengan mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita peduli dan berpartisipasi bagi negeri ini. Kak Erika yakin kalian pasti bisa. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Ajar kami untuk kami peduli pada bangsa kami. Untuk kami berdoa bagi kota, bagi bangsa, dan bagi pemimpin kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita akan membuat aktivitas. Untuk kalian yang di kelas kecil akan dipandu oleh kakak guru sekolah minggu. Dan untuk kalian yang di kelas besar dapat mengisi kuis link sekolah minggu. Linknya ada di bawah sini ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Saatnya kita akan membuat aktivitas. Nah, saat ini kita akan membuat pesawat terbang. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang punya cita-cita menjadi seorang pilot atau pembuat pesawat terbang? Kita akan membuat pesawat terbang dari kertas. Nanti kita juga bisa mainkan, kita terbangkan. Bagaimana caranya? Yuk ikutin Kak Dani. Pertama-tama kita lipat kertasnya ya. Kita lipat jadi 2. Kita lipat. Terus kita lipat yang ini ya. Kemudian kita lipat. Satunya juga. Terus kita lipat ke sini. Terus kita lipat ke atas. Warnanya
Setelah itu bawah ini. Ini juga. Setelahnya setelah itu kita akan membuat polanya di sini. Terus kita gunting. Setelah kita buat polanya, kita lewat ya seperti ini. Terus sayapnya ini kita lipat, tekuk sedikit. Yang sini kita juga tekuk sedikit. Yang ekornya juga. Pesawatnya sudah jadi. Seperti ini ya. Jangan lupa aktivitasnya difoto dengan diri kalian dan kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.